Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok asam di atas paya, pokok lalang berduri-duri. Jawab salam kurang berdaya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat. Insyaallah, semangat. Masih semangat kawan-kawan? Baik, kalau misal saya tanya masih semangat kawan-kawan, kawan-kawan bisa jawab semangat, 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 Allahu Akbar. Oke? Bisa? Insyaallah. Masih semangat kawan-kawan? Semangat, 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 Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman. Karena tak lain tak bukan kita bergerak di sini di acara ini adalah dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-puan serta kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang berbahagia ini, alhamdulillah luar biasa ramainya, ya Pangki? Masyaallah. Jadi, bukan topi sembarang topi, topi dari Anyaman Pandan. Bukan ngopi sembarang ngopi, inilah ngobrol perkara iman. Masya Allah. Baik, Kanda Pangki ada di samping saya, beliau merupakan ketua dari PHS. InsyaAllah terkait dengan ngopi sendiri, saudara, apa itu ngopi? Jadi baik, apa pembahasan kita pada malam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawan jamaah semuanya hadir pada malam hari ini, saya nak coba sampaikan pada malam hari ini kita santai, kita tidak usah terlalu tegang kita sharing pada malam hari ini. Mungkin tempat kita agak penuh, tapi mudah-mudahan penuhnya tempat kita ini, panasnya tempat ini menjadi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Mulyadi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman Lingga sekaligus pembina PHS. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Nizar MA, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Lingga. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan juga Bapak Kades Sedamai, Masya Allah, yang pada kesempatan hari ini bisa turut hadir bersama kita. Masya Allah, selalu mensupport dakwah anak muda. Dan juga Bapak Ketua Korwil Singkep Pesisir, Masya Allah, Pak Ari Kurniawan beserta kawan-kawan semuanya pada malam hari ini. Baik, kawan-kawan semuanya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita nak coba buka sharing santai. Apa itu sih ngopi tadi, pertanyaan daripada Bang Rido. Jadi, sebelumnya kami jelaskan ngopi ini alhamdulillah, program ngopi ini merupakan yang ke-6 kali dari PHS. Mungkin kalau sudah dengar ngopi sudah tak asing lagi ya berkengkau. Apa sih ngopi? Apa sih ngopi? Ngopi itu ngobrol perkara iman. Macam mana sih konsepnya? Nah, konsep ngopi ini merupakan salah satu program PHS dan ini memang menjadi tren hak paten daripada pemuda hijrah Selingga yang kita coba buka sharing bersama kawan-kawan. Apa sih keluhan kawan-kawan? Nanti insya Allah kita akan adakan banyak sesi diskusinya, sesi tanya jawab. Apa sih kawan-kawan yang nak tanya? Silakan tanyalah sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita coba sharing diskusi. Kalau nanti kita bisa buka sesi tanya jawabnya via langsung, nanti kita ada door prize-nya. Kalau malu share langsung nanti bisa kita coba ada kertas di atas meja kawan-kawan itu. Nah, boleh ditulis di kertas. Nanti insya Allah nanti sampaikan ke panitia. Jadi siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya Bang Ki. Nah, iya itu harus tuh. Sebanyak-banyak mungkin. Silakan, ada keluh kesah, yang nak mengadu, yang nak curhat.
Nah, silakan. Nah, mungkin itu. Bolehlah kita masuk ke tema pembahasan. Karena Apa inilah itu? wadahnya bersama Kiai Haji Mulyadi dan Kiai Haji Muhammad Nizar MA. Masya Insyaallah. Allah. Kedua Ustaz legend Lingga kita ini. Jarang-jarang kita dengan Ustaz legend kita ini. Cover Masya Allah. Kita adakan lah di PHS nih. Masya Allah, dua tokoh Lingga nih. Kita Allah. hadirkan. Baik, itu saja Bangki. Mungkin Baik, itu sekitar pengantar dari Kande Pangki. Alhamdulillah tadi telah dijelaskan apa itu konsep ngopi. Jadi di sini kami mengajak khususnya generasi muda untuk kita sharing, untuk kita berbagi satu sama lain, untuk kita menggali sebanyak-banyaknya dari pemateri kita. Karena kita yang muda ini masih butuh banyak betul dengan yang namanya ilmu, terutama ilmu agama. Baik, di sini saya akan menyampaikan runtutan acara kita pada malam hari ini. InsyaAllah runtutan acara kita ada pembukaan yang sedang berlangsung ini, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu ada pemaparan materi, InsyaAllah akan dimaparkan oleh Kiai Haji Mulyadi LC, kemudian Kiai Haji Muhammad Nizar MA, lalu ada sesi diskusi. Jadi diharapkan kepada encik-encik tuan-puan, kawan-kawan sekalian untuk bertanya sebanyak-banyaknya di sesi ini, kemudian ada closing statement, penutup, lalu doa terakhir. Baik, kawan-kawan masih semangat? semangat insyaallah. Loyonya nampak. Saya ulang sekali lagi, kawan-kawan masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Kande Rizki. Kepada Rizki kami persilakan. Kande Romi, maaf sebelumnya. Pada Romi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Kandi Romi. Beliau merupakan santriwan dari Baitul Quran dan Alhamdulillah dari sekian banyak generasi Baitul Quran ini mencetak generasi-generasi penghafal Quran, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mengangkat tema pada malam hari ini. Insyaallah di ngobrol perkara iman kita pada malam hari ini kita akan mengangkat suatu tema. Apa itu temanya, Saudara Pangki? Apa kabarnya hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar hari ini? Nah, untuk mengulik itu semua, insyaallah pada malam hari ini telah hadir bersama-sama kita Kiai Haji Mulyadi LC. Beliau merupakan alumni dari Al-Iman Yaman, ya Ustaz. Masya Allah, jauh-jauh dari Yaman, beliau saat sekarang mendedikasikan diri untuk balik kampung ke Bunda Tanah Melayu ini, untuk membangun generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang beriman, berakhlak mulia, yaitu dengan membangun pondok pesantren Darul Ilman, insyaallah. Kemudian di samping beliau ada Kiai Haji Muhammad Nizar MA. Beliau merupakan alumni dari UIN Hidayatullah Jakarta, ya Ustaz. Jadi sama dengan Ustaz Mulyadi, beliau juga dari Tanah Jawa kembali ke Kabupaten Lingga ini, kembali ke Bunda Tanah Melayu ini. Tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, khususnya generasi-generasi muda, untuk menghasilkan generasi muda yang hafal Quran, cinta Quran, dan selain cinta agama juga cinta terhadap Quran, insyaallah. Cinta istri juga ya. Jangan sampai tinggal loh, bahaya tuh. Masya Allah Ustaz. Insyaallah Ustaz, pemaparan materi pada malam hari ini, kami moderator memberikan waktu selama 12 menit masing-masing
InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi, lalu closing statement. Nah, untuk pertama ini mengangkat tema apa kabarnya hari ini. Saya terlebih dahulu ke Ustaz Mulyadi, Ustaz. Terkait dengan tema ini Ustaz, apa kabarnya hari ini? Nah, Ustaz melihat fenomena ini Ustaz, melihat fenomena sekarang, generasi-generasi sekarang, di alah terpaan globalisasi, arus globalisasi yang begitu cepat sekarang nih Ustaz. Apa kabar kita, umat Islam khususnya generasi muda, dan bagaimana untuk membuat arus terpaan globalisasi ini, untuk membuat kualitas zahir kemudian batin hati kita menjadi baik-baik saja. Nah, macam mana itu Ustaz? Pada Ustaz kami persilakan. Tafadhal Ustaz, Masya Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hadir orang-orang tua kita, ada kepala desa juga, orang-orang tua kita hadir, kawan-kawan, Al-Mukarram, Ustaz Nidar, yang tadi dibilang saya sama je dengan dia, tak. Saya jauh di bawah dia. Itu yang betulnya, tak sama. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar daripada PHS ni luar biasa. Karena buat acara dakwah di masjid tu susah pemuda nak datang. Maka dibuatlah kajian tu di kafe supaya pemuda tu nak dengar kajian. Tapi lah beberapa kali dakwah di kafe ni lah ke-6 kali. Di masjid itu masih juga tak banyak pemuda dia. Yang banyak di masjid masih juga yang nak sakratul maut. Yang pemudanya masih kurang lah. Ya. Jadi saya pun sampai nak datang ke acara kajian ini, saya fikir saya tandalah pakai jubah. Saya tandalah pakai songkok. Karena apa? Nanti pemuda-pemudanya segan nak masuk. Maka tadi saya duduk di situ, orang lalu lalang je tak ada yang kenal. Ternyata Sarukan. Sarukan, Masya Allah. Saya nyampaikan pada malam hari ini yang seru-seru saja. Nanti yang hikmah dan hikmah penuh dengan berkahnya nanti insya-Allah Pak Kiai kita lah. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Rupanya apa kabar ini setiap bahasa di dunia tu ada bahasanya masing-masing ternyata. Ya. Dan ini rupanya menjadi ciri khas atau basa-basi atau adat istiadat di setiap negara di dunia. Ya. Makanya di Inggris tu pernah ada survei sekitar 2.000-an orang. Ternyata efek menanyakan apa kabar ni dapat meningkatkan kesehatan mental. Nanya apa? Apa kabar? Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, how are you? Betul Ustaz ya? Dalam bahasa Arabnya, kaifal hal. Dalam bahasa Indianya, kia halhe. Nak tambah lagi? Cukuplah Ustaz. Dalam bahasa Makassarnya, agak kariba. Nak tambah lagi? Dalam bahasa Tunisianya, ishwalak. Ishwalak, itu bahasa Tunisia. Tambah lagi? Dalam bahasa Mandarinnya, ni hauma.
Gitulah Ustaz. Jadi ternyata menanyakan apa kabar ini luar biasa efeknya. Dapat memperbaiki kesehatan mental. Yang dapat membuat mental jadi sakit yaitu pertanyaan kapan kawin. Itu sakit langsung tuh. Memang berat betul Ustaz. Sakit betul Ustaz. Iya. Jadi kaipal hal tuh apa kabar itu rupanya dapat membuat orang senang ketika ditanya. Walaupun memang lagi susah, lagi banyak masalah, paling dijawab baik-baik saja. Padahal berlubu betul masalah dia padahal. Ya. Nah, di dalam Islam ketika dijawab apa kabar? Apa jawabannya? Banyak orang jawab iya baik-baik saja. Padahal kalau kita jawab alhamdulillah, itu dalam hadis disebutkan sampai 2 malaikat tak sanggup untuk mencatat pahalanya. Masya Allah. Kalau kita jawab apa? Alhamdulillah. Nah, tradisi nanyakan apa kabar ini yang sekarang semakin tak ada di sekitar kita. Orang jarang ketika pemuda tu jumpa, apa kabar? Jarang. Jarang. Ya. Dia merasa macam gengsi, soalim, entah apa-apa tu tak. Tanda dia. Padahal luar biasa menanyakan apa kabar. Ya, dan yang menjawab alhamdulillah itu luar biasa. Kalau kita tengok tu, alhamdu itu pakai lam ta'rif. Lam ta'rif tu artinya semua nikmat yang dapat dia ucapkan segala puji dan di situ disebut lillah, ada lamnya. Itu litakhsis. Kita mengucapkan semua nikmat yang Allah berikan pada kita itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita yang diberikan oleh Allah nikmat, diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kebaikan, kita jawablah dengan ucapan alhamdulillah. Kita ucaplah dengan jawaban alhamdulillah. Nah, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ni banyak. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita ni banyak. Pernah Dr. Aid Al-Qarni di dalam salah satu kitabnya dia bilang, kalau ada orang yang tak bersyukur dengan nikmat Allah, cuba bilang kepada dia, hendak kedua matanya diganti dengan segunung emas. Hendak tak? Ikat hendak tak mata ikat ditukar dengan segunung emas? Maksudnya hendak. Sesusah-susahnya orang, sebanyak-banyaknya masalah orang, dia takkan mau kedua matanya itu ditukar dengan segunung emas, apapun masalahnya. Jadi, kita, wahai para pemuda, keadaan kita selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, setelah bersyukur, jangan sampai kita ni tak ada ikhtiar. Permasalahan pemuda kita sekarang ni, pola pikirnya sudah dihancurkan. Apalagi sekarang berita itu cepat sekali viral. Sekarang kan ada pemuda, hanya jual foto selfie, 2,5 miliar dia dapat. Bayangkanlah, ini apa tak rusak pemuda-pemuda kita? Untuk apa aku nyangkol? Untuk apa aku ke kebun? Selfie je bisa dijual sampai miliaran. Ini bahaya macam ini. Makanya waktu saya jalan-jalan kemarin ke Sulawesi Selatan, saya nengok sore-sore kan, saya jalan-jalan. Tak ada jumpa saya pemudanya yang nongkrong. Tak ada jumpa, satu pun tak jumpa. Semuanya kerja. Tapi setelah didabuk, luar biasa orang pemuda kaya-kaya semua. Ya, sini nongkrong, sana nongkrong. Luar biasa. Maka daripada itu, jangan sampai kita ni, ya saya beginilah, alhamdulillah, syukur. Tapi tak ada ikhtiar. Seorang sahabat Nabi bernama siapa? Barok bin Azib. Barok bin Azib ini, tangannya ni tebal, saking tebal kuat kerjanya, apa namanya itu? Apa Ustaz maksudnya itu? Keras. Ketika Rasulullah megang tangannya, apa kata Rasulullah? Masya Allah, kata Rasulullah, ini tangan yang takkan tersentuh dengan api neraka. Jadi
kita selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus ikhtiar, usaha. Mudah-mudahan fenomena-fenomena yang lagi ada di sekitar kita ni dapat kita tepis, dapat kita hadapi dengan kekuatan iman, dan kita pun insya-Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yang seru-seru saja. InsyaAllah yang lebih hikmah lagi nanti oleh Pak Kiai kita insyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan statementnya mengenai bagaimana cara kita untuk melihat keabsahan ini, yaitu selain kita bersyukur adalah kita berikhtiar di Allah SWT. Untuk selanjutnya, Saudara Pangki. Bolehlah nih kita dengar daripada statement Al-Ustaz Nizar nih. Macam mana tentang khabar kita hari ini Ustaz. Kadang kalau kita tengok hari ini Ustaz, semangat, anak muda Ustaz. Tak yang muda, yang tua pun Ustaz. Allah Akbar, kalau main HP itu sekarang. Lah selfie-selfie, apa segala macam. Maaf cakap sekarang, yang lagi ngetrend sama kita tu apa? Goyang-goyang TikTok Ustaz. Astagfirullah, TikTok, di YouTube, di Instagram. Nah, macam mana Ustaz? Awak ada TikTok juga tak? Saya tak ada Ustaz. Protes orang goyang-goyang, dia nonton juga TikTok. Kami nengok ya Ustaz. Tengok sorry-sorry kawan Ustaz. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Solusi kita lah sebagai anak muda, kadang kita yang nengok postingan itu, yang hati kita ni macam mana? Risau kadang Ustaz nengok. Waduh ya Allah, macam manalah generasi muda saat ni gitu kan. Cuma kita nak buat jangan joget itu, tapi ini udah skalanya publik, nasional. Jadi apalah kira-kira jalan keluar Ustaz, ikhtiar kita lah Ustaz. Dalam mana menantu idaman macam inilah. Masya Allah. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, semangat. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai. Kalau lah pakai kaos ni payah nyebut Kiai. Lah pakai gengsi Ustaz Lah tak kenal lagi dengan Ustaz Mulyadi kalau lah pakai kaos. Tapi tetaplah beliau ini Kiai, seorang guru, seorang yang punya pondok pesantren. Biasanya yang disebut Kiai itu konotasinya adalah dia punya pesantren. Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Mulyadi LC, guru saya juga. Beliau ini memang tadi disebutkan memang lebih muda dari saya. Saya ni lah agak tua sikit. Maka dari itu kenapa saya ini pakaiannya tak bisa sesuai macam Ustaz Mulyadi samping saya ini. Saya bilanglah ke panitia, saya inilah tua. Kalau kata orang apa pula kalau saya pakai kaos, karena saya lah lupa bila saya pakai kaos keluar tu. Sakinglah jarang betul pakai kaos. Ngapa? Badan ni lah besar. Badan lah besar. Kalau Ustaz Mulyadi ni, subhanallah ya, luar biasa beliau ni, saking ingin badannya apa ni Ustaz? Pokoknya baguslah ya, fit itu. Luar biasa sampai hari ini badan beliau sanggam kalau orang Melayu bilangnya. Alhamdulillah. Yang penting sehat kita semua insya-Allah. Semoga panjang umur Ustaz Mulyadi beserta keluarga berkah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin rabbal. Yang kami hormati juga ada orang tua kami, Pak Kades Sedamai. Alhamdulillah jauh-jauh datang ke sini. Dan seluruhnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, pemuda-pemudi PHS Lingga. Alhamdulillah semoga kita semua mendapatkan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga tempat ini. Amin Teras, ya Allah. apa nih? Teras kafe ya. Kafe. Saya baru inilah masuk. Oh inilah sana. Alhamdulillah sampai. Jadi kalau tak diundang tak masuk-masuk saya ke sini. Jadi undang je terus.
Biar saya masuk ke sini. Ya terima kasih. Semoga tempat ini jadi berkah nih ya. Luar biasa pemilik ini mengizinkan diadakan acara seperti ini bukan main-main. Insya-Allah ya akan datang rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah nantinya untuk usaha bisnis ini. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, saya diberi tema untuk kegiatan ngopi kita pada malam hari ini tentang sebenarnya ini pertanyaan sehari-hari lah, apa kabar? Apa kabarnya? Betul tadi kata Ustadz Mulyadi, kalau kita ditanya kabar, jawab kita apa? Sebagai muslim tak layak, tak pantas kita langsung bilang baik. Apa kabar? Baik. Tak layak, tak pantas. Karena kita ni orang Islam, orang beriman, punya Tuhan Allah. Maka dari itu, kalau ditanya kabar, yang paling pertama kita harus ucapkan adalah Alhamdulillah. Minimal itu. Kalau nak panjang, Rabbil Alamin. Cuma kadang kita ni hanya sebatas hiasan bibir. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebenarnya lah bagus. Ya, lah baguslah. Ya, tapi alangkah lebih bagusnya lagi saat dia mengucapkan alhamdulillah itu hatinya langsung tertuju kepada Allah. Jadi yang buat saya sekarang keadaan bagus macam ni siapa yang buat? Allah. Saya sehat siapa yang beri? Allah. Saya bisa makan siapa yang beri? Allah. Jadi kalau dia lepas mengucapkan alhamdulillah hatinya masih sombong, berarti belum betul nyebut alhamdulillah. Hatinya masih merasa paling betul, paling benar, berarti belum sempurna dia menyebut lafaz alhamdulillah. Maka dari itu setelah kita mengucapkan memuji Allah, karena memang semuanya dari Allah, semuanya titipan Allah, maka biasanya setelah kita ucapkan kalimat tahmid ini, habis itu kita langsung sebut sehat. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah saya sehat. Ya, kalau ditanya kabarnya, biasanya begitu kan? Ya memang sehat itu penting. Penting karena ada dua nikmat kata Nabi yang banyak sekali manusia itu lalai dengan dua nikmatnya. Satu as-sihah, sehat, diberi sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Jadi banyak sia-sia. Ya, alangkah ruginya dia sehat tapi tak ada manfaat sehatnya. Alangkah ruginya dia banyak waktu luang tapi waktu luang itu hanya isinya hura-hura. Kalau bahasa kita tengengel. Ya, tengengel. Maka dari itu kalau kita pikir-pikir umatnya Nabi Muhammad ni kan zaman sekarang ini umatnya Nabi Muhammad di antara baina sittina wa sab'in. Ya, paling lama tu 70 lah, kalau lebih 70 bonus satu. Ya. Maka kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan kita ni sehari-hari, kita ni hidup paling tidak 3. Ya, yang kita dapatkan. 3 yang kita dapatkan. Maka kata Nabi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu. Kau akan mati ke? Lantaklah nak hidup terbalik nungging apa? Ujung-ujungnya mati kita ni. Jadi jangan bergaya. Gitulah maksud Nabi itu. Kemudian ahbib man syi'ta. Cintailah yang engkau sukai fa innaka mufariquhu. Kau akan berpisah dengannya. Jadi jangan lebay sangat kalau mencintai. Yang harus kita benar-benar cinta itu hanya kepada Allah, bukan makhluknya, ya, dan Rasulnya tentunya. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, sekehendak hati engkau. Karena sesungguhnya engkau akan dibalas perbuatanmu itu. Maka paling tidak 3 kita ini nanti dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita dapatkan pembalasannya. 1 pahala, 2 dosa, 3 zong atau sia-sia. Kita ni hidup dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, itulah yang kita dapatkan. Pahala, kemudian dosa, yang ketiga
Zong. Zong ni pahala tak, dosa juga tidak. Kalau kita fikir-fikir, kira-kira yang paling banyak yang mana tu? Yang antara tiga ni. Zong atau apa? Nampaknya zongnya lebih banyak kita ni. 0. Tak ada dapat apa-apa. Saya buktikan. Mohon maaf, jam berapa lah ni? MC. Takut terlajak. Lanjut Ustaz. Masih lanjut ya. Lanjut. InsyaAllah dah sampai ke Kuta kita. Siap. Ya. Lewat Sedamai tu. Lanjut itu. Jadi, gini ya. Coba kita hitung-hitung. Kita ni tidur sehari semalam berapa jam? 24. Kalau dokter bilang idealnya 8 jam. 8 jam. 24 jam tidur. Aduh, letak fokus gini. Parah kita ni. Nah, kita tahu bahawa rekan-rekan semua, orang kalau tidur bisa jadi pahala, bisa jadi zong. Artinya tidur ni memang mubah. Dia kalau tidur dia tak dapat pahala, juga tak dapat dosa. Jadi kalau banyak tidur, tak dapat apa-apa. Kecuali tidurnya niatnya untuk ibadah, gitu kan, biar kuat bangun besok, biar bisa bekerja. Tergantung niat. Yang mubah bisa jadi pahala. Kalau kita hitung-hitung sehari kita tidur 8 jam, artinya sepertiga dari 24 jam hanya habis untuk tidur. Seandainya Allah beri kita umur 60 tahun, sepertiganya habis untuk tidur. Jadi tidur kita berapa tahun tu? 20 tahun zong. Tak ada dapat apa-apa. Itu baru tidur. Belum lagi tengengel. Berbual-bual, nonton TV, berjalan-jalan, ngerayau. Yang tak ada faedah, unfaedah kata kawan, gitu kan? Tak ada nilainya. Rasa-rasanya mungkin 8 jam juga tambahnya yang tengengel-tengengel tu. Ya, kalau tengengel-tengengelnya 8 jam juga berarti 20 tahun habis untuk tengengel. Jadi untuk ibadahnya tu berapa berarti kita ni? Kalau kita tengok-tengok kita solat 5 waktu tu kan. Rekan-rekan semua kalau solat sekali sembahyang berapa menit? Tergantung Ustaz nak super jet atau roro. Kalau super jet nak sampai 2 menit selesai. Ya. Anggaplah ya kalau yang bagus tu mungkin 15 menit. Ya, solat itu pun bagus. Ya. Nah, jadi sehari semalam mungkin sejam lah, anggap sejam. Hanya sejam aja gitu untuk solat. Itu pun kalau dia solat. Belum lagi, ya kalau dia ngaji bagus lagi kan, berarti bertambah lagi. Kalau dia ikut pengajian, taklim bertambah lagi amal dia kan, makin bertambah. Ya mungkin sehari semalam tu mungkin dia untuk ibadah tu 2-3 jam. Sehari semalam, yang mana kalau tidur 8 jam, jadi kurang lebih cuma sepertiganya dari tidur. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau umur kita 60 tahun, ya kalau tidur tadi 20 tahun habis, sepertiga dari 20, hanya dapat 6-7 tahun. Selama 60 tahun kita tu beribadah. Masya Allah. Masya Allah. Dan astaghfirullah. Maka dari itu nampaknya kita ni tak banyak amal kita ni. Memang betul mang, bagus mang. Daripada kita ngerasa banyak amal, lebih baik ngerasa banyak dosa. Kan begitu, biar banyak istighfar. Karena kita ni sadar umur kita ni sikit. Jadi macam mana Ustaz biar penuh kantong ya amal kita ni? Salah satunya adalah biar kantong amal pahala kita ni biar lebih banyak. Ya mohon maaf nih yang jomblo-jomblo, menikahlah. Masya Allah, menikahlah. Dengar tu, Dengar itu, belum nikah, tolonglah. Kenapa? Orang yang menikah itu sekali dia beribadah lebih banyak 80 kali lipat dibandingkan jomblo. Masya Allah, ni nasihat langsung nih. Dah itu je lah, satu je dulu solusi dia. Menikah tak ada? Ya.
Demikian dari saya singkat, mungkin pengantar aja ya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi hidup kita di dunia ini singkat, selain singkat itu juga hampir separuh kehidupan kita, separuh nyawa kita itu kita habiskan waktu dengan sia-sia tadi, zong tadi Nah, daripada itu optimalkanlah kehidupan kita dengan memaksimalkan ibadah. Apalagi kita yang saat ini masih muda, mohon maaf cakap tadi kata Ustaz Rizal yang masih jomblo, maksimalkanlah waktu kita ini macam mana kita belajar, beribadah. Karena nanti ketika waktu kita makin berjalan, revolusi waktu hari ini sibuk kita mungkin cuma 1 jam. Tapi yakinlah, makin berjalannya waktu itu, maka kesibukan kita itu bukan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Hari ini kita jomblo, besok kita nikah. Nikah, lah mikir istri, lah punya anak. Berkurang artinya waktu istirahat. Nanti punya anak, punya cucu gitu kan. Berkurang lagi waktu istirahat. Nah begitu seterusnya, kurang lebih itu. Optimalkan. Dan satu pesannya jangan lupa yang saya ingat betul nih. Yang jomblo menikah. Tolong tuh, segerakan yang belum menikah nih. Ya silakan. Untuk mengoptimalkan itu, salah satunya dengan ikut kajian bersama-sama PAS. Betul, insyaAllah. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama-sama tadi statement dari Kiai Haji Mulyadi LC, kemudian Kiai Haji Muhammad Nizar MA yang telah kita bersama-sama mengenai apa khabar hari ini. Nah, untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih Pangki. Nah, ini dia sharing kita nih. InsyaAllah kita sharing, ya Ustaz. Kita ada sesi tanya jawab. InsyaAllah kepada audiens, abang, kakak, adik-adik, kemudian pakcik, makcik, sekalian semuanya yang ada di sini. Yang masih semangat, kawan-kawan? Semangat. Allahu Akbar. Nah, untuk sebanyak-banyaknya kita menggali ilmu, terutama ilmu agama pada malam hari ini. Baik, untuk pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Boleh? Ustaz? Silakan. Nanti, Masya Allah, semangat. Ini dari Bapak Kades kita nih, Masya Allah, langsung saja silakan. Allah Akbar. Masya Allah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kiai berdua yang senyum-senyum luar biasa manfaatnya. Masya Allah. Inilah semangat kami, motivasi kami. Kami banyak kekurangan ilmu untuk bekal mati. Mungkin ini sebagai pengantar untuk memberi semangat kepada anak-anak muda kita semua. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama adalah kita solat waktu itulah wajib bagi kita semua kan. Setelah akhir balik. Setelah akhir balik umur kita biasanya 17 tahun ataupun 15 tahun kan. Kalau laki-laki mimpi basah katanya begitu kan. Di sini kita setelah kita akhir balik ternyata kita banyak ketinggalan solat itu Pak. Pak Ustadz ya. Kita tidak sangka kita minimnya ilmu, minimnya kawan-kawan agama waktu dulu-dulu tuh. Banyak kita ketinggalan solat wajib ini. Bagaimana solusinya? Apakah kita wajib mengqadha atau bagaimana cara mengqadhanya atau bagaimana solusinya? Itu tentang solat wajib tadi. Adapun solat sunnah juga. Ini adalah pelengkap daripada solat wajib, penampal-penampal yang bolong-bolong tadi. Mudah-mudahan dapat ditampal dengan solat sunnah. Yang ini yang perlu saya sampaikan, perlu saya tanyakan juga. Kita nak tidur ni sebentar lagi nak tidur lah ni. Sekitar jam 9 ni biasanya saya lah ngantuk ni. Kita niat ini. Setelah kita baca wirid zikir-zikir tentang tidur, doa-doa tidur juga, kita berniat. Kita niat kita nak tahajud malam. Ternyata kita tak ada terbangun. Apakah dapat tak kita puasa pahala yang kita niat tadi? Sesuai dengan hadis Nabi kan innamal a'malu binniyah. Apapun segala amal ibadah kita tergantung dengan niat kita. Jadi dan lagi apa tadi ya? Bolehkah kita mengqadha solat sunnah? Ini perlu dijelaskan. Mungkin itu saja 2 sebagai pengantar kepada anak-anak remaja perlu.
kita sampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Kades pada malam hari ini. Baik, sebelum dijawab oleh Ustadz, kami persilakan kepada kawan-kawan, boleh sambil minum, santai, sambil makan pun juga boleh. Minum yang belum datang, kita sabar dulu nanti ada yang disiapkan, insya Allah kita minum. Baik, kepada Bapak Ustadz Haji dan Bapak Ustadz Nizar, jadi pertanyaan daripada Pak Kades yang pertama ialah mengenai solat wajib. Apakah boleh dikodok Ustaz selama muda, karena mungkin kita kawan juga tidak mensupport gitu kan, pergaulan, setelah itu minimnya ilmu, kadang kelalaian tadi. Jadi pertanyaan yang pertama ni, boleh tak? Macam mana mengenai solat wajib ni, apakah dikodok ataukah apa solusi Ustaz kita tinggal? Mungkin kita boleh jawab per sesi per satu pertanyaannya tak? Silakan kepada Al-Ustaz mulai di LC mungkin untuk menjawabnya. Nanti yang inti-intinya Pak Kiai kita lah. Nanti lengkapkan Ustaz kalau kurang-kurang Ustaz Dibetulkan pun tak apa-apa Ustaz. Yang pernah saya dengar dan yang pernah saya baca bahwasanya untuk solat wajib yang sudah pernah ditinggalkan itu aqwalul ulama ada dua mengatakan. Yang pertama adalah diqadha. Ya, qadha bukan kata qadha. Jadi diqadha. Misalnya dia mulai solat itu lah tobatlah dah sadar nak solat. Dia meninggalkan solat sudah 10 tahun. Umur 30 tahun baru dia nak solat. Berarti selama 10 tahun itulah dia qadha solatnya itu. Jadi sudah solat asar lagi. Sudah solat maghrib lagi. Niatnya apa? Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblatin, bukan adaan tapi qadaan lillahi ta'ala. Ya. Tapi saran saya kalau bisa solat qada tu jangan di masjid. Kalau bisa di rumah. Karena kalau di masjid nanti kata orang tu banyak betul hutang tu. Itu tu yang solat asar tu banyak betul hutang tu bersepah tak selesai. Gitu kan? Kemudian yang kedua dia mengatakan bahwasanya solat yang sudah pernah dia tinggalkan itu dia cara bertaubat. Berjanji tak akan mengulangi lagi, serius untuk mengerjakan solat. Dan macam mana yang sudah pernah ditinggalkan tu? Yaitu dengan bertaubat kepada Allah dan memperbanyak solat sunnah. Gitu. Jadi ada dua perkataan tentang masalah meninggalkan solat itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, dia sudah berniat nak solat tahajud sebelum tidur, tapi tak bangun. Begitu juga dia berniat nak solat duha, tak dilaksanakan dia. Saya pernah baca hadis, ya. Hadis ini terdapat dalam salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di situ hadis kursi, bunyinya begini. Paman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu asyarah hasanat ila sab'amiyah difin ila ad'afin kathirah. Inilah hebatnya ya. Maha rahimnya, maha rahmatnya Allah itulah. Kata Allah, kata hadis kursi itu bilang, barang siapa berniat untuk berbuat baik tapi tak dikerjakan, dapat tak pahala? Dapat. Apa katanya? Pahalanya sempurna. Tapi kalau dia berniat baik dan dikerjakan dia, berapa pahalanya? 10 sampai 700 kali lipat sampai lebih lagi. Tapi hebatnya Allah bilang apa? Barang siapa berniat untuk melakukan kejahatan dan dikerjakan dia, dapat ada dosanya? Dapat. Tapi kalau tak dikerjakannya, dapat ada dosanya? Tak dapat. Itulah hebatnya Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz, dilengkapi Ustaz. Masya Allah ya. Sebenarnya tak perlu saya lengkapi lah, cukup sebesar benar.
Tapi karena beliau meminta, ialah ta'zim sama guru, insyaallah. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi memang betul, memang ada dua pendapat. Cuma yang jumhur ulama lebih mengatakan qadha. Ya artinya kita ambil pendapat terbanyak. Jadi kalau kita pernah meninggalkan solat di waktu muda, qadha saja. Teknisnya memang sudah jelaskan tadi ya. Setiap kita solat adaan, setelah itu qadhaan ya. Cuma mungkin ada pertanyaan. Solat kami inilah banyak Ustaz, lupa kami tak berapa. Sampai tak terhitung saking banyaknya Ustaz. Dikira-kirakan je lah. Ya kira-kira meninggalkan solat tu dari umur berapa? Tinggal dihitung berapa tahun. Ya kan dihitung perharinya sekian berarti setahun berapa. Ya. Yang penting kita lah niat untuk mengqadha, untuk bayar hutangnya Allah. Hutang manusia je wajib bayar, apalagi hutang kepada Allah. Cuma bedanya kalau hutang sama Allah beda dengan hutang manusia. Kalau dengan Allah ni yang pentinglah ada niat, dialah ada sikap untuk bertaubat. Allah bilang meninggal ni masih ada hutang, udahlah tak apalah lunas je lah. Itu Allah Maha Rahim dan rahmatnya Allah Ghafur. Tapi kalau manusia beda lagi. Kalau kita ngutang sama dia, kita tak bayar, saya mati je. Ditagih dia kelak gitu. Itu manusia. Jadi jangan sampai kita berhutang baik sama Allah atau sama manusia. Manusia bersih aja hutang. Yang kedua, tadi masalah memang berat mang Pak ya. Nak bangun malam ni apalagi macam anak muda macam kita ni. Banyak makan, banyak tidur. Jadi begini, saya kasih solusi lah. Ini juga hadis ya dari Rasulullah. Man qara'a, kata Rasulullah, bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka dua ayat itu sudah mencukupkan dirinya. Kata ulama, ada dua pendapat, mencukupkan dari apa? Mencukupkan dari dia akan mendapatkan pahala bangun malam. Qiyamul lail, walaupun tak bangun, kalau dia baca dua ayat terakhir Al-Baqarah tetap dapat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Pendek, tinggal kita nak ngamalkan atau tidak. Bacanya kapan Ustaz? Dari habis maghrib boleh, habis isyak boleh, sebelum tidur boleh juga. Ya, ini solusi lah bagi kita yang berat-berat bangun ni. Ya, ditambah ada amalan juga yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali dan putrinya Fatimah. Kalau mau tidur bacalah tasbih 33 kali. Baca juga tahmid 33 kali. Baca juga takbir 34 kali. 100 jumlahnya. InsyaAllah ringan kita bangun. Apa lagi tadi? Kalau yang ketiga ni tadi, solat sunnah kodok ni. Solat sunnah. Dikodok. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, solat witir itu wajib. Solat witir itu, jadi kalau kita pengikut mazhab Hanafi tak solat witir berdosa. Teruklah kita ni banyak dosa ni. Tak bangun-bangun, subuh aja kesiangan kadang, apalagi witir. Kan gitu. Nah, cuma ya karena memang solat sunnah ini ada yang wajib, menurut sebagian ulama ada yang tidak. Maka dari itu memang Nabi pernah mengqadha'nya ya, terutama solat witir yang tertinggal. Jadi diqadha'. Buat kita yang tidak mewajibkan diri kita, tak mengikut pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau kita meninggalkan sudahlah, tak perlu kita qadha'. Ya, tak masalah. Begitu. Jadi silahkan saja ya. Kita ambil pendapat yang ringan-ringan ajalah. Ya, daripada yang berat-berat tak dapat kita amalkan, kan begitu. Yang ringan aja insyaallah. Demikian mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Nizar dan Al-Ustaz Kiai Haji Mulaidi LC telah menjelaskan. Jadi begitulah kurang lebihnya Pak Kades, banyak lebihnya lah. Jadi macam mana Pak Kades? Ada lagi yang dipertanyakan? Masya Allah. Ini seri anak-anak nih. Lah Pak Kades buka nih
Silakan, lah banyak masuk juga pertanyaan di tangan Barido tu nampak deh. Bolehlah Barido InsyaAllah dibacakan. banyak betul pertanyaannya. Dari mulai yang serius sampai tak serius nih Ustaz. Baik, lanjut dengan pembacaan pertanyaan dari tulisan kawan-kawan. Nanti setelah ini kalau ada waktu kita lanjutkan dengan bicara secara langsung. Ya Ustaz. Jadi pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang yang enggan atau takut berdakwah karena ada dalil dalam Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3 ancaman bagi orang yang berdakwah namun tidak melakukan apa yang didakwahkannya. Sekian, terima kasih Ustadz. Kabur maqtan Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Silakan kepada Al Ustaz. Boleh di LC lo. Silakan segala. Baiklah. Saya jawab ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya waktu itu tamat pesantren dan saya datang ke Dabo, orang tidak ada yang ngajak saya ngisi ceramah. Jadi saya datang ke surau-surau, datang ke pengurus surau, Pak, saya nak ngisi tausiah. Jadi minta-minta. Sekarang terbalik pula, mereka pula yang minta. Dulu saya minta-minta gitu. Dan ada juga daripada alumni pesantren itu yang menegur saya. Dibilang, usahlah terlalu nak berdakwah karena ngeri dengan dosanya. Berani nyampaikan, tanggung jawab dengan dosanya. Ya. Nah, banyak kita ini ya yang diracuni dengan perkataan seperti ini sehingga kita sekarang tak berani untuk menyampaikan. Tak berani untuk berdakwah. Ya. Kenapa orang ketika dia punya statement tak berani untuk menyampaikan dakwah pakai dalil ini? Kan banyak dalil yang lain. Balighu anni walau ayah. Kenapa nak ini kan? Begitu kan? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali apa? Orang yang mengajak di jalan Allah. Ya. Kenapa mesti dipakai dalil ini? Ya, sehingga dalil ini menjadi bumerang. Padahal kalau kita cermati tentang ayat ini, Allah tu nak memperingatkan bagi orang-orang yang menyampaikan harus berusaha jadi lebih baik lagi. Bukan artinya hati-hati, kau nyampaikan lebih besar lagi dosa dia. Ini statement yang seperti ini yang banyak banyak apa namanya itu? Banyak didapatkan, didengar oleh anak-anak muda kita sehingga tak berani untuk menyampaikan. Ya. Padahal ini adalah peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang sudah menyampaikan untuk jadi lebih baik lagi. Ya, gitu. Apalagi dengar ayatnya kaburo maktan. Gitu kan. Tambah takut lagi dia. Allah sangat benci, dosanya sangat besar. Antakulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak mengerjakan. Lalu apa guna hadis undur maqala wala tandur man qala? Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Banyak orang di situ. Kalau ustaz yang menyampaikan, dia nak ikut. Tapi kalau tukang gali sampah, engkau tahu apalah. Padahal apa? Tengok apa yang disampaikan. Ya. Begitu juga, ya, minta maaf, mohon maaf. Kalau apa yang kami sampaikan, entah Ustaz Nizar, entah saya, ya, jangan sampai orang, itu betul tu. Ketika yang nyampainya orang biasa-biasa saja, engkau belajar di mana? Padahal perkataannya itu baik. Ya. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya,
Jadi sampaikanlah. Ya. Sampaikanlah walaupun itu cuma sedikit. Ya. Kalau macam gini, bergentayangan statement macam gini, mana mau Pak Amir ini beredar ceramah-ceramah, nasihat-nasihat berkelas di YouTube itu. Di YouTube PHS ada. Iya. Kalau orang mesti memandang siapa yang mengatakan, mana berani dia. Orang bilang, engkau tamat dari mana? Engkau dari mana? Yang mesti nyampaikan, ada kelas-kelasnya. Tidak. Ya. Apa kata Rasulullah? Ad-dinu an-nasihah. Yusli apa dia? Apa agama itu kata Rasulullah? Nasihat. Ya. Jangan sampai kita takut untuk nyampaikan nasihat. Ingat, apalagi seorang bapak-bapak yang nak jadi calon bapak. Siapa calon bapak sini? Siapa nih? Saya kalau calon bapak saya ingat panggilah saya. Saya Ya, kepada calon bapak, ya. Ingat, sampaikanlah nasihat kepada anak laki-lakimu. Walaupun nasihat itu sedikit, tapi ingat, anak laki-laki itu diingat terus nasihat bapak. Peganglah kata-kata saya. Anak laki-laki pasti dia ingat terus dengan nasihat bapaknya. Ya. Saya dulu waktu kecil-kecil, balik saya dari pesantren, orang-orang jalan-jalan. Saya ke mana? Saya gesek kayu di hutan. Disitulah kesempatan bapak saya nyampaikan nasihat. Kau nanti kalau besar, janganlah burukkan nama bapak. Itu terus disampaikan. Sampai sekarang nasihat itu diingat. Yang jadi bapak, jangan berhenti nasihatkan anak. Karena apa? Nasihat bapak itu selalu dikenang oleh seorang anak. Wallahu a'lam. Buat nanti videonya nih. Masya Allah harus Ustaz kita tampil. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kepada Ustaz Nizar. Baik, nambah aja. Sebenarnya pertanyaan ini memang tertuju buat kami berdua ni lah. Sebenarnya pandai cakap aja, kan gitu kan. Berbuat tidak kan gitu kan. Tapi insya Allah lah, idealnya memang gitu. Apa yang saya cakap tadi, sebagian lah adalah saya bilang. Yang saya bilang tadi menikahlah, saya lah menikah. Waduh, siapa ini sebenarnya? Tapi ini juga kan, kalau harus kita apa istilahnya mengamalkan dulu ideal gitu kan, sebelum kita bercakap. Berarti kalau ada orang bercakap masalah kematian misalnya, mati itu begini, begini. Apakah dia harus mati dulu? Apakah harus mati dulu? Sebenarnya surat As-Saff ayat kedua itu memang ada kontradiktif juga dengan ayat di surah Ali Imran misalnya, malah menganjurkan kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Itulah Quran. Jadi Quran itu tidak boleh kita hanya melihat secara parsial saja, satu ayat saja tanpa melihat ayat yang lain. Kalau kita lihat juga kan redaksi ayat itu, mungkin yang bertanya ini coba buka nanti surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Ya. Jadi yang dikecam di situ adalah orang yang mala taf'alun. Jangankan berbuat, niat pun tak ada nak melakukan. Kenapa? Karena di situ menggunakan fi'il mudhari'. Mala taf'alun. Nah, di situ sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan berdakwah dan kita pun sudah berniat ingin melakukan, mungkin bukan sekarang gitu kan, nanti itu tak akan dikecam. Jadi yang dikecam itu yang asal bercakap aja, niat ada, lalu untuk berbuat. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah untuk Ustaz kita, barakallahu fiqh. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Jadi begitulah tadi intinya dakwah itu selalulah kita sampaikan di dalam kehidupan kita, tak tua, tak muda, tak baik, tak buruk. Sampaikanlah pesan-pesan kebaikan
yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita ya. Silakan kepada Barido untuk membacakan pertanyaan berikutnya dan juga sampailah dinikmati hidangan-hidangan yang ada. Nah, terima kasih. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, kita bawa santai lagi. Santai saja, jangan tegang, diskusi. Yang nak curhat nanti boleh. Ustaz, saya inilah nak nikah lah siap, tapi belum dapat jodoh susah. Kita curhat nanti bisa ya. Saya insyaallah. Tuh, insyaallah. Itu skip. Itu nampak. Silakan dulu. Oke, masih semangat kawan-kawan? Semangat. Allahu Akbar. Baik, kita seling ya dengan pertanyaan secara langsung aja biar tak mengantuk. Jadi siapa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz? Tuh ada di belakang. Silakan. Oke, silakan. Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan kepada Al-Ustadz. Perkenalkan, nama saya Marlin. Izin Ustadz, saya ingin bertanya. Kalau ditanyakan apa kabar hari ini, insya Allah kami jawab Alhamdulillah. Tapi ada beberapa dilema sedikit Ustadz. Kasusnya ini sering terjadi di desa kami, kehilangan uang. Nah, hari ini awalnya saya dengar cerita dari orang, itu sebagai halusinasi. Atau orang salah taruh, atau ada yang mengambil di keluarganya. Namun hari ini terjadi di rumah kami. Kami percaya atau tidak, tapi ini terjadi Ustadz. Kami mencoba gitu, uji coba, kami taruh uang 100.000 di dalam tabungan. Sekali kami lihat pagi, itu berubah menjadi uang 2.000. Ini terjadi bukan di rumah saya saja, namun terjadi di beberapa rumah di tempat kami. Ada juga kasusnya terjadi di daerah kami, uang 10 juta di dalam celengan yang mungkin tertutup rapat, namun ketika kami bongkar, uang pecahan 2.000, bahkan gumpalan uang 2.000 itu sedikit sekali, tak sampai 10 juta Ustadz. Nah, di sini saya ingin bertanya gitu kepada Ustadz, mana tahu barangkali ada solusinya. Apakah bisa mengatasi masalah tersebut atau kami minta solusinya lah Ustadz, atau diruqyah atau apa ya, kami udah mencoba, ibaratnya udah mencoba jalan alternatif seperti uang diletakkan di Al-Quran, terus dibacakan ayat kursi, ditiupkan, bahkan hal yang mungkin dikatakan ini syirik, kami mencoba diikat, ditaruh rambut, hilang juga Ustadz. Nah, ini betul-betul dilema, bukan sekali tapi udah berkali-kali. Sekian, terima kasih. Nah, Masya Allah, ini nampak ini lebih mendalam Ustaz. Selain curhat, silakanlah langsung nih Ustaz, kepada Ustaz Nizar lu kita coba dengarkan. Nih mode serius nih kita nih, merinding saya nih ketika Ustaz bilang serius. Dari tadi pertanyaannya serius terus ya. Serius terus. Pertanyaan anak muda belum ada keluar apa nih. Jadi kalau saya simpulkan itu apa? Ini boleh percaya atau tidak? Sebenarnya naklah nyebut tuyul tadi itu. Ya. Kan gitu ya. Ya, mohon maaf nih ya kalau saya agak ke situ nyimpulkan dia. Macam ada tuyul gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya tuyul itu betul tak ada? Kan begitu. Karena sebenarnya saya tak pernah nengok tuyul. Tapi kalau orang gundul banyak. Ya jangankan tuyul, nengok hantu, ya saya tak pernah. Itu kan. Dan memang saya tak ingin melihat yang seperti itu. Jadi kita ini di sejak zaman Nabi Syith
itu kita sudah terhalang melihat jin. Jadi Nabi Syed itu yang berdoa supaya kita itu tak melihat lagi jin-jin itu. Jadi jangan pula kita minta-minta nak nengok lagi tu. Payah tidur. Ya, masuk kamar jumpa lagi. Masuk kamar mandi, malu pula nak buka baju. Ya. Jadi begini, memang ya kalau dibahas ilmu yang namanya ilmu hitam, sihir. Jadi sihir itu memang sudah ada sejak dulu ya. Ya, sejak zaman Nabi Musa kita tahu kan Nabi Musa menggunakan saharu ya, menggunakan penyihir-penyihir. Sampai puncaknya pada zaman Nabi Sulaiman gitu kan, ada Harut dan Marut, malaikat yang diuji itu kan. Jadi sudah lama lah sihir itu. Jadi maka sekarang ada namanya santet, kemudian pelet, ngepet, copet, semualah tuh. Ya, ilmu hitam tuh. Dan memang bagi orang tertentu ya, bukan saya, karena saya bukan praktisinya untuk menangani yang seperti itu. Ya saya setahu saya lah memang ya sihir itu ada gitu kan. Ada sihir itu. Apalagi kata yang bertanya ini sudah banyak terbukti. Gitu kan, bukan 1-2 orang rumah, banyak. Jadi seolah itu memang betul gitu kan. Ya, jadi kalau bilang tak percaya, kena pula, ada pula gitu kan. Mungkin kita cari solusi gitu. Solusinya macam mana untuk menghadapi ilmu sihir. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu membuat satu hizib namanya. Hizib itu kumpulan wirid. Ya, wirid. Ada ratib kan susunan. Itu juga ada yang dibuat oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi, Muhammad Al-Haddad ya, dan juga banyaklah. Jadi hizib dan ratib itu sebenarnya itu juga salah satu fungsinya untuk menangkal, menghindar dari sihir. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu yang Nabi bilang kafatahu ya, kalau dibaca di malam hari insyaallah akan aman ya, insyaallah akan aman. Mungkin kita perlu bacanya dengan serius. Seperti Hizib Nawawi itu memang khusus untuk sihir itu, Hizib Nawawi itu khusus untuk sihir. Tetapi bagi orang tertentu dengan derajat tertentu, makom tertentu, memang dia punya kunci-kunci rahasia asma-asma yang kalau dibaca jin itu langsung lari. Kalau macam kita ni sembuh berbuih pun jin dia ketawa. Ya, jadi tergantung yang baca juga. Mulut kita ni banyak kotornya. Jadi mulut kita ni kadang tak pantas untuk bercampur-campur dengan yang asma-asma begitu. Jadi tak manjur jadi. Jadi memang ada orang tertentu lah. Ikhtiar silahkanlah ya. Saya hanya kasih solusi seperti itu. Tapi memang kalau ada orang yang ahlinya, ya istilahnya kalau dokter itu kan ada dokter umum, ada dokter spesialis. Orang yang ahlinya dalam hal itu ada sebenarnya. Kita tinggal memanggilnya. Kalau saya ngaku lah, saya bukan dokter spesialisnya. Dokter umum aja lah. Makanya yang saya kasih itu amalan yang biasa-biasa aja. Mungkin bisa datang ke yang lebih ahli ya. Mungkin Ustaz Mulyadi ahli nampak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kemarin memang ada dengar kabar ya di sekitaran Desa Batu Kacang. Mohon maaf kalau kurang tepat ya. Itu terdengar berita di rumah-rumah uang sudah banyak mulai hilang. Ya. Dan sekarang sudah sampai pula ke sekitaran Bukit Kapitan. Ya. Rumahnya kan dekat Bukit Kapitan kan? Kok tak salah. Sekolah laut lah ke sekolah laut bang, ngelangkau dia. Pak Agus tu, sekolah laut tu. Wah bagus, tadi ni bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai, ini kita berbagi pengalaman. Kebetulan kami tinggal di Sekop Laut. Di Sekop Laut ini, kalau tidak salah saya, lakunya musibah ini sejak tahun 2019. Bahkan sebelum corona, dia sudah beraksi. Dan ada satu orang yang kami curigai. Ada satu keluarga Pak RW
dulu curhat kepada saya. Macam mana ni Pak Agus ya, kata dia. Ini kakak saya ni kehilangan duit terus, kata dia kan. Kalau dia lupa tak, saya bilang. Dia lupa taruh. Dah lah, dia lah sudah taruh. Dia ambil dia duit. Dia taruh dia duit. Kemudian diikat dia dengan kain kata. Masih habis sekaligus. Ini barang gaib ini tidak mengambil sekaligus, tapi dia mengambil selembar-selembar. Nah, jadi saya bilang gini, kita tunggu lagi 1 minggu ke depannya Pak RW. 1 minggu ke depannya Pak RW ngasih tahu saya lagi. Masih, kata dia, masih bagus, kata dia kan. Pengalaman ya. Kita bagi pengalaman betul tidaknya, tapi wallah bisawab ya. Jadi 3 minggu berturut-turut, okelah, saya bilang dengan Pak RW begini. Tanya dengan kakak itu, Pak RW, saya bilang, kalau beliau siap, nanti saya bawakan pakar, dia bilang. Kebetulan pakar sahabat kita juga lah, Ustadz Abdul Aziz. Jadi Ustadz Abdul Aziz ini saya curhat, saya bilang dengan Ustadz Aziz, gini aja lah bagus kata Ustadz Abdul Aziz. Kita coba lantunkan ayat Al-Quran 30 juz. Kita cari orang-orang yang bersedia membaca 1 orang 1 juz, kata Ustaz Aziz. Maka kami laksanakan. 3 kali malam Jumat kami laksanakan. Alhamdulillah. Kata Ustaz Abdul Aziz, kalau tak dia hancur, mungkin kita yang hancur, kata Ustaz Aziz. Kita berserah kepada Allah, kita cuma ikhtiar saja. Alhamdulillah. Tapi tak tahu lagi ini terjadi lagi kan, di sekap laut kan. Tapi waktu itu reda memang. Reda. Dan tuan rumah berterima kasih. Alhamdulillah. Reda bagus, alhamdulillah. Memang tak ada lagi hilang. Kami taruh, kami pancing-pancing, tak ada lagi, kata dia. Jadi itu pengalaman yang telah kami lakukan dalam mengatasi gaib ini, makhluk gaib yang jahil ini. Dan orang dia pun yang kami curiga itu minggat dari kampung gitu kan. Minggat dia. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih kepada Pak Agus ya, yang telah menambahkan jawaban. Baik, kita lanjut ke pertanyaan melalui kertas. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Nak bertanya masalah nikah siri. Kan nikah siri itu tidak dianjurkan, tetapi bagaimana dengan pasangan yang belum mampu untuk pesta atau nikah dikarenakan belum bekerja? Atau lama menabung sedangkan lama-lama dekatkan dosa. Nah, bagaimana itu Ustadz? Orang tua pun menganjurkan untuk pesta, alasannya banyak keluarga. Nah, jadi apa solusinya Ustadz dari masalah ini? Terima kasih. Curhat nih ye. Curhat. Baiklah, untuk pertama nikah siri ya. Kami ini sebagai penyuluh agama juga dan juga dipercayakan jadi MUI juga, itu pernah disampaikan oleh dari Kanwil, pesan-pesan ustaz-ustaz kita di atas, tolong sampaikan jangan sampai ada yang menjadi wali bodong. Wali bodong tu wali nikah yang mau menikahkan orang tanpa sepengetahuan daripada KUA setempat atau pemerintah setempat. Itu namanya nikah siri. Karena apa? Nikah siri ini bahaya. Kalau itu terjadi, maka sang perempuan tak bisa nuntut kalau ada apa-apa nanti ke depan. Karena apa? Tidak ada legalitasnya. Makanya para ulama dan pemerintah kita juga mengharamkan. Ya, jadi jangan sampai ada ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama yang mencoba-coba nak menikahkan orang. Karena itu sangat fatal dan sangat besar resikonya, sangat haram hukumnya. Itu. Nah, kemudian untuk masalah
yang mau menikah tapi tak sanggup dari segi keuangan, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Bahwasanya ketika kita menikah, kan nikah itu sampai di KUA tak perlu pakai pesta, kan sudah cukup. Tapi memang cakap macam itu sedap Ustaz, tapi susah di masyarakat. Ya, saya dulu pernah bilang seperti itu sebelum nikah, ngapalah nak buat meriah-meriah. Tapi setelah kita nikah, tak bisa mang. Nanti orang bilang tak ngundang, ni tak ngundang, tak ngundang. Tak bisa juga. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita bahwasanya menikah itu tak harus mahal. Nanti kalau nikah, apalagi antaran nikah harus mahal, nanti pemuda-pemuda Dabuk nanti demo, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ya. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi di sekitaran kita semua, sehingga ini nanti yang menghambat pemuda-pemuda kita untuk apa? Untuk menikah itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, betul memang nikah siri itu secara hukum apa namanya? KUH apa nih? Ya, hukum negara kita lah secara Islamnya. Itu memang melarang nikah siri itu ya. Artinya hukmul hakim ini sudah pasti ilzam wa yarfa'ul khilaf ya, dan melepaskan khilafiyah. Jadi mending kita ikut je lah pendapat pemerintah kita yang mengatakan bahwa tak boleh kita melaksanakan nikah siri ya, dengan pertimbangan mudaratnya ada gitu kan. Walaupun secara hukum asalnya memang rukun nikah itulah ada, memang sah gitu kan. Tapi kan pemerintah kita sudah mengatakan melarang itu. Kita ikut pemerintah ajalah. Ya, jadi memang kami memang dipesan memang ke penyuluh-penyuluh ini jangan sampai ada nak bolehkan nikah siri. Ya, kami pendakwah ini. Itu pesan untuk kami. Jadi bagi pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang ingin menikah, insya Allah, ya kata Allah janjinya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu nanti di awal-awal menikah itu fakir, miskin, sikit duit dia, insya Allah Allah akan menambahkan kekayaan kepada yang sudah menikah. Karena menikah itu barokah, ya asalkan niatnya lillah, ya dan niatnya ingin menjaga diri, insya Allah kufiya wa wukiya. Orang yang menikah karena niat karena Allah pasti akan dicukupkan rezekinya, pasti akan dijaga. Ini keberuntungannya orang menikah. Maka segeralah menikah. Nah, ini saya ada quotes untuk anak-anak muda ni. Menikah itu tidak perlu mahal. Yang penting mahar. Nah, itu sampaikan kepada orang-orang tua. Ustaz Semangat kalau masalah nikah. Menyampaikan. Mana tahu dia lemah semangat tadi. Silakan Farid lanjutkan. Baik, masih semangat kawan-kawan? Semangat Allah Akbar. Ah, tunggu dulu nih. Macam mana nih jam kita ni nak 10 ni, lanjut ni. Lanjut. Masya-Allah, sikit lagi. Berapa lagi Barido? Ada 5 pertanyaan. Nah, 5 ni nampak dia kita singkat-singkat lah sikit. Satu-satu start nampak dia. Okey, boleh. Ah, ya tak? Karena waktu kita ni, aduh sayang betul sebenarnya. Lanjutlah Barido. Okey, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum solat di kediaman keluarga yang non-muslim? Kemudian menghampiri pemakaman yang non-muslim, apa hukumnya? Terus bagaimana cara kita mendoakannya? Ya, sila Ustaz. Satu orang nih. Baik, berat-berat pertanyaannya. Soalnya pertanyaan fikih ni memang nak hati-hati juga jawab. Saya kalau nak bilang saya tak dapat jawab, gitu kan? saya cakap gini, sebenarnya gitu kan? Karena nak berhati-hati, karena masalah fikih ini kan menyangkut dalil. Nah, dalil ini memang butuh kejelian, ketelitian. Intinya begini ya, kita ni memang
dalam berinteraksi dengan sesama manusia, memang ada yang sesama agama ya, seagama, ada yang tidak seagama dengan kita. Seperti Nabi berdampingan dengan orang Yahudi ya di Madinah, juga ada orang Nasrani juga di situ. Jadi secara interaksi sosial ya sah-sah saja kita menghormati dia. Bahkan Nabi ketika ada jenazah yang lewat, padahal jenazah itu Yahudi, Nabi berdiri. Kata Umar, ngapa engkau berdiri Nabi? Kan jenazah itu bukan orang kita, bukan orang Islam. Dia juga manusia. Aku menghormati dia sebagai manusianya, bukan agamanya. Jadi kalau sebatas menghormati, apalagi kalau itu masih ada ikatan keluarga lah dengan kita. Ya, kata Quran bilang kalau orang tua kita tak seagama dengan kita, tapi tetap kita wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sahib artinya kan seolah-olah Quran bilang dengan orang tua bergaul aja macam biasa. Ya, macam biasa, tapi keyakinan tetap beda. Jangan pula kita ikut-ikut dia, gitulah. Intinya begitu, lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita ini bukanlah ada ikatan keluarga ya dengan si yang beda agama dengan kita, saya kira tak perlulah kita hadir. Gitu kan. Tapi kalau itu memang keluarga kita, mungkin sebatas menghormati saja kita hadir itu. Tapi tadi itu memang kita apakah boleh mendoakan gitu kan? Tentulah di sini kita ada batas-batasnya dalam wilayah tauhid ini, akidah ini. Tak sembarang kita mendoakan orang yang tak seagama dengan kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kita mendoakan orang yang tak seiman dengan kita, orang non muslim ya, didoakan supaya diampuni, kita bisa jadi murtad. Bisa jadi murtad. Kenapa? Kalau kita mendoakan dia minta diampuni, seolah-olah kita ridho dengan agama dia. Nah, sampai sebegitunya, gitu kan? Nah, jadi kalau dalam perkara yang memang kita dilarang betul, di masalah wilayah akidah, kita tak usahlah yang mencampur adukkan keyakinan kita dengan tetap kita pedomannya lakum dinukum waliyadin. Jadi menurut saya itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ketika sudah masuk kuliah, di dalam pergaulan tentunya ada pria dan wanita. Sedangkan yang saya tahu di dalam Islam, itu diusahakan untuk tidak berdekatan yang bukan mahram. Namun di masa saat sekarang ini Ustaz, bisa dikatakan saya akan bergantung dengan teman laki-laki karena jurusan yang saya ikuti dominannya laki-laki. Lalu bagaimana upaya saya untuk mengatasi hal ini? Terima kasih Ustaz. Ini kayaknya pertanyaannya dari perempuan. Karena di jurusannya banyak mayoritas laki-laki, tentunya pasti ada belajar kelompok dan sebagainya Ustaz. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut supaya iman dia tetap terjaga gitu? Solusinya Ustaz. Bismillah. Karena memang dari kampusnya tidak memberi aturan tentang masalah ini, jadi mau tak mau yang sebagai mahasiswa macam mana untuk menerimanya dan menjalankan sesuai dengan keadaannya. Gitu. Kalau seperti kami kemarin waktu di Yaman, kenapa saya milih di Yaman? Karena saya dulu ikut tes lulus di Mesir, tapi saya lebih milih ke Yaman. Kenapa? Memang tipikal saya cepat terpengaruh. Kalau bergaul tuh cepat terpengaruh. Dulu termasuk degil juga. Maka saya milih tempat di Yaman, yang mana di sana tak pernah nengok pipi perempuan, tak pernah. Bahkan kawan yang sudah menikah, istrinya macam mana bentuk dia, saya tak tahu. Macam mana mukanya, saya tak tahu. Karena memang di sana bukan hanya dari kampusnya, dari negaranya memang tidak memperbolehkan. Kalau kita naik angkot, ada kursi panjang, di situ ada perempuan duduk di sendiri, takkan ada berani satu laki-laki pun duduk di sampingnya.
Karena memang betul-betul perempuan dianggap seperti ratu. Tidak boleh ada yang berani menyentuhnya, berbuat seenak-enaknya kepada dia. Maka yang seperti ini sebenarnya memang macam mana lagi? Lah sudah keadaan seperti itu. Dan pihak kampus pun tidak mengaturnya. Ya sekarang tinggal bagaimana sang perempuan itu bisa menyesuaikan dengan sikonnya dan mempertahankan keimanannya. Kalau memang harus gabung, ya macam mana dia menjalani semua itu? Makanya para ulama bilang, kalau engkau dalam pergaulan, jadilah seperti ikan di laut. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya sering mancing di laut. Tengoklah ikan di laut tuh. Airnya asin, tapi dagingnya tak pernah jadi asin. Tetap dagingnya tawar. Begitu juga ketika kita bergaul, memang lingkungan itu merokok. Memang lingkungan itu bejat tak solat. Tapi tetap pertahankan keimanan dan akidah itu jangan sampai terpengaruh. Ya, walaupun memang ada resikonya. Jelas ada resikonya. Tapi pertahankan keimanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allah Akbar nasihatnya. Ikan di laut. Bukan mancing di laut, ikan di laut. Kita ada 3 pertanyaan lagi. Masih semangat? Semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai pemuda atau pemudi yang zaman sekarang sibuk dengan menghadap HP? Kebanyakan bermain game Super Win. Yang saya lihat banyak menghasilkan uang hasil penjualan chip. Menurut Ustadz, Waduh, yang di luar itu langsung keluar semua Super Win. Menurut Ustadz, game tersebut judi atau bukan? Dan apa pengaruh buruknya? Gara-gara game itu waktu banyak terbuang sampai tahan begadang karena game tersebut. Terima kasih Ustadz, itu pertanyaannya. Apakah game Super Win ini termasuk judi atau bukan Ustadz? Kemudian bagaimana cara kita terhindar dari pengaruh buruk tersebut? Nah, itu sekali Ustaz. Ini sebelum Ustaz jawab, saya ada nak sharing sekali Ustaz. Jadi gini Ustaz, keluarga saya sendiri Ustaz, dia main game Super Win. Astagfirullahaladzim. Jadi saya ini pening boleh kena. Jadi maaf cakap cerita sikit. Udahlah kita pun makan payah segala macam Ustaz. Tapi dia dapat duit, kerja, tahan dia beli chip tu Ustaz. Chip tu lah yang untuk mutar-mutar Ustaz. Ting 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 kong gitu. Dia putar dia sampai subuh. Pening otak saya. Aduh. Besok malas saya kerja. Jadi saya sampaikan dia mengadang. Macam mana Ustaz? Tolong Ustaz. Iya, jadi memang, Ustaz izin Ustaz Jadi memang fitnah di akhir zaman yang kita rasakan ini adalah HP. Kalau ditengok HP itu matanya satu, kameranya. Itu Dajjal tuh. Ya. Suami zaman dulu tak sama lagi dengan suami-suami zaman sekarang. Anak laki-laki zaman dulu lah tak sama lagi dengan anak-anak laki-laki zaman sekarang. Suami dulu, para laki-laki dulu-dulu, subuh-subuh dia sudah ke laut, subuh-subuh dia sudah ke hutan, cari nafkah. Sekarang dia rebahan. Ya, makanya muncul sekarang kaum rebahan. Rebahaniyun, rebahaniat. Ya. Nah, jadi ini fenomena seperti ini yang memang kita rasakan memang betul-betul bahaya. Makanya sekarang dari anak-anak sekarang sudah megang HP dan itu bahaya sekali. Ya. Dan sekarang nih HP ini secara tidak sadar ini sudah jadi seperti salah satu anggota badan. Jadi kalau ada dalam pelajaran IPA itu anggota badan apa? Kepala, tangan, kaki, HP. Kalau bisa dibuat seperti itu. Karena apa? Sekarang kita pergi keluar, HP tinggal di rumah, itu macam kaki tinggal di rumah. Betul tidak? Jadi macam ada yang kurang. Padahal sudah lengkap. Jadi ini macam anggota badannya. Nih, tak bisa tinggal. Makanya jadi timbul fenomena sekarang orang tak mau kerja keras. Karena apa? Ada orang cuma lewat HP aja sudah banyak dapat duit. Padahal itu sebenarnya
nasib-nasib juga, memang rezekinya memang. Ya, makanya sekarang muncul permainan apa namanya game itu, apalagi yang anu itu Bitcoin dan segala macam itu. Itu kalau saya tengok dalam Google itu MUI sudah mengharamkan. Apalagi game seperti ini. Tahu dari mana game itu bisa haram? Kalau di situ ada unsur judi, atau ada unsur taruhan, atau ada unsur taruhan untung rugi, maka game ini hukumnya adalah haram. Sekarang game ini ada tak unsur seperti itu? Kalau ada unsur seperti itu berarti game itu haram. Memang susah zaman sekarang nak meyakinkan para pemuda, macam gitulah lalat. Nak meyakinkan lalat bahwasanya bunga itu lebih harum daripada sampah itu susah betul. Sama sekarang gitu juga. Nak meyakinkan mereka susah. Maka daripada itu, para pemuda jangan sampai ikut fenomena seperti ini. Ya, maka rajin-rajinlah datang ke pengajian PHS. InsyaAllah. PHS. Masya Allah. Jangan salah. Jangan salah ya, Wallahualam Ustaz. bishawab. PHS. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini agak nyeleneh Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, tolong blokir TikTok, soalnya meresahkan. Apa maksud pertanyaan ini? Assalamualaikum Pak Ustaz, tolong blokir TikTok, soalnya meresahkan. Waduh, meresahkan Ustaz. Macam mana tuh Ustaz? Kayaknya tak perlu dijawab lah Ustaz ya. Insya Allah. Baik, Okey. singkat aja lah ya karena dah malam. Seorang ulama yang masih hidup hari ini, Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, beliau juga punya HP sebenarnya, sama-sama punya HP. Ulama besar, wali juga punya HP gitu kan. Beliau bilang HP ini ibaratkan pisau. Ya, pisau itu ada dua matanya, artinya tergantung yang megang pisau gitu. Jadi kalau yang megang itu betul, insya Allah pasti untuk kebaikan. Kalau yang megang itu tak betul, tak kuat dasarnya imannya, pasti keburukan pisau itu akan digunakan. Jadi macam tadi pertanyaannya, blokir aja TikTok siapa kita nak blokir, gitu kan? Ya seperti kita dikasih pisau, buangnya atau sama kayak pisau, macam mana nak masak? Kan begitu. Jadi tergantung yang menggunakannya, HP itu medianya gitu kan. Maka dari itu betul kata Ustaz Mulyadi, memang harus dibatasi, terutama buat kita inilah ayahanda, ibunda yang punya anak yang sudah remaja. Sebenarnya anak-anak kegandrungan pakai HP itu ada andil dari orang tua di situ. Maka jaga betul-betul anak kita tuh. Jangan SD lah mulai dikasih HP, dibiarkan gitu kan. Sebenarnya itu ada kesalahan orang tua juga, tidak serius gitu kan, membatasi anak untuk menggunakan HP. Tapi bukan berarti tak sama sekali kita berikan gitu kan. Teknologi sekarang memang sudah semakin milenial zamannya begitu kan. Nah, jadi betul kalau kita takut dengan anak kita main HP, apalagi sampai gila main HP gitu kan. Solusinya bawalah antarkan ke pesantren-pesantren. Promosi ini Ustaz. Promosi ini. Darul Iman dan Ya Baitul demikian Quran. ya, wallahu a'lam bishawab. Bawalah kawan-kawan Nah, ke mengenai tadi kan blokir TikTok nih, kata Ustaz Nizar, media sosial tuh pakai pisau bermata dua, ada tajam ada tumpul. Saya nak nyampaikan, jangan lupa follow TikTok PHS, Pemuda Hijrah Selingga. promosi Insya- langsung. Jadi di situ insya Allah kita coba tampilkan konten-konten dakwah, konten-konten bermanfaat. Mungkin kawan-kawan ini resah dengan orang goyang-goyang tadi kata saya itu. Nah buka TikTok, di situ ada nasihat-nasihat. Mungkin dari situ. Memanfaatkan teknologi ya Bang. Nah kita coba masuk dakwah lewat TikTok itu tadi. Silakan Maridong. Pertanyaan terakhir nih Ustaz, agak menghibur pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, curhat dong. Iya dong. Silakan. Iya seru nih. Saya punya teman, tidur berdengkur sambil mulut menganga. Apakah saya boleh meletakkan garam batu ke dalam mulutnya? Waduh, berat nih masalah nih. Garam batunya segenggam Pak Ustadz. Kayaknya pertanyaan untuk penutup nih Ustadz, untuk hiburan. Agak hiburan sekali, lucu lah Ustaz.
Silakanlah kepada Ustaz. Memanglah kita nak bilang tak boleh, mereka lagi masa muda. Ya, kita dulu waktu lagi kuliah, lagi mondok tu macam-macam lebih lagi. Ya, kita kasih kita kasih sop, ya kan? Sop tu pakai kuahnya kuah santan. Sandal jepit tu, itu dipotong-potong petak, ditaruh di situ. Nanti dimakan, ngapa keras? Dia punya sandal jepit. Jadi macam-macam cara ngisengkan itu macam-macam, ya. Tapi saya cuma berpesan, ya ya silahkanlah kita untuk bergurau, silahkanlah kita untuk bercanda, tapi jangan sampai kelewat batas, ya. Selagi itu tidak kelewat batas, itu masih bisa kita tolerirkan. Masalah bahaya, ya, saya tak tahu. Tanyalah ke Dr. Des, tanyalah ke Dr. Yan. Kira-kira orang yang lagi tidur ditaruh garam batu membahayakan tak kesehatan dia? Kalau dia bilang membahayakan, bahaya itu nanti masuk ke usus, nanti jadi garam, jadi batu nanti dia. Tak tahulah saya. Tapi kalau selagi itu tidak berlebihan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu membahayakan dari segi kesehatan, berarti tidak boleh. Sekarang siapa nak tanya jawab ni? Tak ada doktor di sini ni. Wallahu a'lam lah. Nanti ikat singgahlah ke praktik Dr. Des atau Dr. Yan. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Masya-Allah. Itulah Ustaz, anak muda. Kadang anak muda ni ada je kelaku dia kalau jumpa kawan iseng-iseng, Allah. Lebar itu. Baik. Selesai. Alhamdulillah. Tadi sudah dijawab semua pertanyaan dari kawan. Alhamdulillah, Ustadz telah menjawab pertanyaannya. Begitu banyak, begitu besar antusiasnya ya Pengki. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Insya Allah. Baik, karena waktu kita sudah melebihi yang dijadwalkan. Untuk selanjutnya, kita minta closing statement dari Ustadz Mulyadi sama Ustadz Nizar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kesimpulan hari ini. Silakan Ustaz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk di sebuah zaman yang susah kita nak meraba mana yang betul, mana yang salah. Kita masuk di sebuah zaman yang beredar di sekitar kita semua fitnah yang sampai sekarang kita pun sulit untuk menghindarinya. Masa muda sekarang tidaklah sama seperti masa muda di zaman sebelumnya. Menikah di zaman sekaranglah tak sama lagi seperti menikah di zaman sebelumnya. Para suami isteri sekarang tipikalnya lah tak sama seperti suami isteri di zaman sebelumnya. Dulu para isteri ketika tetangganya beli kulkas, istrinya tidak tahu karena kabar tu sampai setelah 1 bulan. Kalau zaman sekarang, tetangga tu beli peti es baru, itu istri detik itu juga langsung tahu. Karena apa? Lewat media sosial. Maka ujian besar, fitnah besar. Maka kalau kita kurang iman, kalau kita kurang pegangan, kalau kita tidak ada tempat duduk ngaji, kalau kita tidak berkawan dengan seorang ustaz, kalau kita tidak dekat-dekat dengan seorang ulama, maka kita akan susah, akan sulit menghadapi zaman yang begitu menantang di zaman sekarang ini. Maka, apa kata Rasulullah? Yadullah fawqal jamaah. Pertolongan Allah itu ketika kita bersama-sama. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, jangan sampai tak hadir ketika ada kajian. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Silakan Ustaz. Baik, di statement penutup ini yang pertama saya ingin menambahkan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan waktu kita yang singkat ya, di dunia ini yang sebentar ni, maka nanti di akhirat kita akan betul-betul sadar bahawa banyak yang terbuang, ya.
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi seolah nanti di akhirat di padang mahsyar manusia-manusia itu menganggap hidup di dunia ini macam hidup sebentar di pagi atau sore hari. Jadi dengan hidup yang sebentar ini sayang kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, ya. Nah, tentulah kebaikan di sini luas, ya. Tidak hanya ke masjid, tidak hanya mengaji, puasa, banyak sekali menolong orang. Kita bisa berbuat baik dengan media sosial. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan asalkan niat kita betul. Ya, niat kita betul. Dan tentulah di sini saya nak ingatkan diri saya juga dan kepada semua, ya, bahwa di saat kita ingin berdakwah memperbaiki orang, memang betul idealnya kita baik dulu. Ya, idealnya kita baik dulu. Artinya solehlah dulu baru kita muslihkan orang lain. Ya, solehkan diri kita semampu kita lah. Ya, dengan ikut pengajian ini bagian dari cara kita agar kita menjadi orang soleh, ya, soleh. Nah, setelah kita sudah sekuat tenaga mensolehkan diri sendiri, baru kita ajak orang lain untuk soleh. Itulah disebut dengan muslihun. Dan insya Allah kalau banyak didapurnya orang soleh, apalagi orang muslih, janji Allah dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana rabbuka muhlikal qura illa wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah itu akan membinasakan, ya, suatu kaum sementara kaum itu atau penduduknya muslih. Ada banyak orang soleh. Insyaallah lah, semoga aman daerah kita ini, aman dari fitnah, tentu juga aman dari musibah, bala, bencana, juga selamat kita dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir tentu minta maaf sekali lagi karena bukanlah saya yang terbaik, bukanlah ulama juga, tentu banyak salah, ya, dalam ucapan saya tadi, dalam pendapat saya, tentu di sana banyak lebih pakar dari saya, lebih ulama lagi. Saya mohon ampun, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tutup doa lah sekali Ustaz supaya lebih barakah majelis kita ini. Insyaallah. Marilah sama-sama kita tengadahkan tangan, bermunajat, tundukkan kepala, mohon kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar, yang kecil, yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kaulah yang Maha Ghafur, Maha Rahim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, majlis kami ini, perkumpulan kami ini, majlis yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, yang Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan majlis ini menjadi masjid yang akan memisahkan hati-hati kami, memecahkan hubungan-hubungan kami. Maka dari itu ampunilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini lemah, kami ini banyak dosa. Di hadapan Kamu kami bersimpuh kepada Engkau ya Allah. Berilah kami kekuatan, ringan, taufik hidayah-Mu agar ringan menjalankan ibadah untuk mengamalkan amal-amal soleh-soleh yang Engkau ajarkan kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, keluarga kami, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, itulah tadi sekilas acara ngopi kami
sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Teras Cafe yang telah membantu menyelenggarakan acara kami ini. Terima kasih. Dan kepada juga jamaah-jamaah telah hadir pada malam hari ini dan Terutama beserta kepada Ustaz juga. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah di next kita bisa jumpa lagi. Acara kita pekan depan insyaAllah kami cuba mengagendakan PHS Goes to School. Nanti kami infokan di akun media sosial PHS. Yuk kami sama-sama mengajak para jamaah, kami jemput secara langsung. Yolah sama-sama kita gabung PHS, kita datang kajian setiap pekannya. Untuk jadual pengajian bisa kawan-kawan lihat di akun media sosial PHS, Facebook, Instagram, dan juga di @asbook dan Instagramnya. Mungkin itu saja. InsyaAllah nanti setelah kita tutup, boleh kita sesi foto bersama. Silakan Marido ditutup. Baik, terima kasih kepada Kanda Bangki yang telah menyampaikan sepatah perkataannya. Baik, encik-encik tuan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah telah kita dengar bersama-sama tadi diskusi kita mengenai apa khabar hari ini. Insya-Allah apa yang telah disampaikan Ustaz dapat kita manfaatkan, dapat kita jalankan dalam kehidupan kita dan dapat kita sebarkan kepada kawan-kawan, kerabat dan lain sebagainya. Baik, tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak beriak, tak ada tebu yang tak beruas. Demikianlah manusia, tak ada lisan, tak ada perkataan yang tak lepas dari kesalahan. Kami atas nama Pemuda Hijrah Selingga, saya Rido. Saya Bangki Irwandi. Kami mengaturkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.